Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan terkait proyek kami mengenai orang dalam gangguan jiwa pada kajian antropologi psikologi di beberapa daerah Sumatera Utara. Yang mata kuliahnya yaitu antropologi psikologi dengan dosen pengampu Bapak Daniel Harapan Parlindungan Simanjuntak, Esos MSI. Yang anggotanya terdiri dari saya Nur Aisyah Nasution, lalu Diana Mora Kartika, dan Reka Loisa Utasoid. Baik, langsung saja penjelasannya sebagai berikut. Baik, yang pertama menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 mendefinisikan bahwa orang dalam gangguan jiwa yang disingkat dengan ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia. Nah, dalam hal ini, gangguan jiwa berdasarkan riset kami terbagi menjadi dua, yaitu penyebabnya pertama adalah konflik nilai, lalu lingkungan masyarakat, dan budaya. Konflik nilai ini adalah ketidakmampuan suatu individu dalam menerima hal yang baik, yang benar, ataupun yang salah. Lalu lingkungan masyarakat. Dalam hal ini juga, masyarakat di dalam individu tersebut tidak mampu menyeimbangkan antara pergaulannya di masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya, sehingga ketika ada hal-hal yang berbenturan dengan kepribadian suatu individu, maka akan terjadilah gangguan kesehatan mental pada individu tersebut akibat pengaruh lingkungan masyarakat. Lalu, gangguan jiwa yang disebabkan oleh budaya. Hal ini mengacu pada benda-benda warisan yang diturunkan secara turun-temurun kepada anggota keluarga. Berdasarkan riset kami, yaitu benda warisan yang diturunkan berupa keris. Nah, ketika suatu individu tidak dapat menjalankan lagi tradisi ataupun warisan budaya yang telah diturunkan secara turun-temurun dari nenek moyangnya, maka akan terjadilah gangguan kejiwaan menurut informasi dari informan. Nah, gangguan jiwa tadi tersebut berasal dari puaka yang digariskan dari keturunan nenek moyang mereka. Adapun daerah-daerah yang kami teliti, yang pertama adalah lingkungan 15 di Jalan Wakaf, Kecamatan Medan Barat, terdapat 5 orang yang mengalami gangguan kejiwaan berdasarkan informasi dari Kepala Lingkungan. Kemudian di Jalan Durian, tepatnya di Kota Binjai, terdapat 4 orang yang mengalami gangguan kejiwaan berdasarkan informasi dari Kepala Lingkungan. Lalu di Desa Cintadame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, orang yang mengalami gangguan kejiwaan sebanyak 2 orang di Dusun 1 dan 4 orang di Dusun 2. Berbagai penyebab dan faktor terjadinya gangguan jiwa pada seseorang. Terdapat juga berbagai upaya dan solusi yang dilakukan dalam proses penyembuhan yang dilakukan oleh pihak keluarga untuk memulihkan kondisi orang yang mengalami gangguan jiwa tersebut. Upaya yang dilakukan pun ada yang bersifat medis dan ada juga yang bersifat keagamaan, bersifat tradisional. Hal ini ditentukan penyebab dari masing-masing gangguan jiwa yang dialami oleh individu tersebut. Jadi, adanya penyesuaian akibat ataupun penyebab dari gangguan jiwa tersebut ditentukan bagaimana proses pengobatan selanjutnya. Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, bagaimana penyebab terjadinya gangguan jiwa pada suatu individu di Jalan Wakaf, Kecamatan Medan Barat. Yang kedua, bagaimana solusi yang diberikan untuk penanganan gejala gangguan jiwa yang terjadi pada individu di Jalan Wakaf, Kecamatan Medan Barat. Yang ketiga, mengapa faktor ekonomi bisa mempengaruhi gangguan jiwa di dalam masyarakat.
Yang keempat, apakah gangguan jiwa yang dialami suatu individu dapat berpengaruh terhadap kondisi keluarga si penderita? Yang kelima, bagaimana keadaan lingkungan orang yang mengalami gangguan kejiwaan di Desa Cinta Damai? Yang keenam, bagaimana tanggapan masyarakat terhadap orang yang mengalami gangguan jiwa di lingkungan Desa Cinta Damai? Terkait orang dalam gangguan kejiwaan, konsep yang kami gunakan adalah konsep gangguan jiwa. Gangguan jiwa menurut American Psychiatry Association atau APA adalah sindrom yang berasal dari pola psikologis atau pola perilaku yang penting secara klinis yang terjadi pada individu. Dan sindrom itu dihubungkan dengan adanya distres atau disabilitas yang menimbulkan ketidakmampuan pada salah satu bagian atau beberapa fungsi penting, atau disertai dengan peningkatan resiko secara bermakna seperti kematian, sakit, ketidakmampuan, dan kehilangan kebebasan pada diri individu tersebut. Teori yang digunakan dalam kajian gangguan kejiwaan ini adalah teori pola kebudayaan berdasarkan riset di Jalan Wakaf, karena pola kebudayaan yang dimiliki oleh keluarga tidak dapat dilaksanakan secara turun-temurun oleh keluarga tersebut karena beranggapan bahwa budaya tersebut bertentangan dengan nilai agama sehingga memicu gangguan kejiwaan kepada generasi berikutnya. Karena tradisi yang dijalankan secara turun-temurun tidak dilanjutkan atau tidak dilaksanakan pada generasi berikutnya. Menurut tanggapan informan, di dalam keris tersebut terdapat penunggu ataupun isi jin pada keris tersebut, sehingga ketika tradisi tidak dijalankan, maka penunggu di dalam keris tersebut membuat keluarga dari pemilik keris tersebut mengalami gangguan kejiwaan. Lalu ada teori kepribadian status. Teori kepribadian status menurut Ralph Linton adalah seperangkat kepribadian tipikal yang sesuai dengan status seseorang di dalam masyarakatnya. Nah, hal ini berkaitan dengan penelitian di Kota Binjai terhadap gangguan kejiwaan yang disebabkan putus sekolah karena faktor ekonomi yang tidak memadai, sehingga adanya bentuk ketidaksesuaian harapan dan kenyataan yang diinginkan individu terhadap apa yang terjadi, sehingga hal ini mengganggu kestabilan mental dan pikiran individu tersebut. Beliau mengalami gangguan kejiwaan di usia ketika ingin meranjak masuk ke SMP. Selanjutnya ada teori kepribadian rata-rata. Tipe kepribadian rata-rata ini pada umumnya ada pada kolektif manusia dalam usahanya memenuhi dan menghadapi lingkungan kebudayaannya yang sifatnya mengingkari atau menolak, mengarahkan dan memuaskan segala kebutuhan individu tersebut. Sehingga dalam hal ini berkaitan dengan orang-orang yang mengalami gangguan kejiwaan di Desa Cinta Damai. Pada dasarnya orang-orang yang memiliki kepribadian rata-rata di sana adalah kepribadian yang dipengaruhi oleh lingkungannya, sehingga gangguan jiwa yang terjadi di dalam desa tersebut disebabkan oleh pengaruh narkotika yang menyebar luas di lingkungan mereka, sehingga ketika mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan mereka dengan mengonsumsi narkotika tadi, maka terjadilah gangguan kejiwaan di dalam diri individu tersebut akibat overdosis dari narkotika yang dikonsumsinya. Adapun kerangka berpikir dari penelitian kami terkait gangguan kejiwaan yaitu pertama, perkembangan zaman. Mengapa berkaitan dengan perkembangan zaman? Karena pada dasarnya narkotika terus berkembang, terus menjamur di dalam masyarakat. Dari lingkungan satu ke lingkungan lainnya saling mempengaruhi. Sehingga dalam hal ini ketika tidak bisa memenuhi keinginan mereka untuk mengonsumsi narkotika tadi, maka terjadilah gangguan kejiwaan akibat overdosis. Kemudian di aspek ekonomi, ketika seseorang berharap lebih namun kenyataan tidak sesuai dengan harapannya, maka terjadilah gangguan mental di dalam masyarakat tersebut, dalam individu tersebut. Jadi
Aspek ekonomi yang tidak sesuai bisa mempengaruhi mental seseorang pula. Kemudian dengan adanya budaya juga bisa mempengaruhi gangguan kejiwaan seseorang. Tidak hanya bersifat medis, tetapi juga ada pengaruh gangguan kejiwaan berdasarkan mistik. Nah, dalam kebudayaan pasti setiap budaya memiliki warisan tertentu, turunan tertentu, sehingga ketika budaya tersebut tidak dijalankan, tidak diteruskan dengan sesuai, maka akan terjadilah gangguan kejiwaan. Karena pada dasarnya, berdasarkan penelitian kami, budaya yang diwariskan adalah berupa benda kris yang di dalamnya terdapat isi, sehingga gangguan kejiwaan tadi disebabkan oleh puaka dari garis keturunan mereka. Adapun metode penelitian yang kami pilih adalah menggunakan mix method dengan menggunakan data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif berupa jumlah orang yang mengalami gangguan kejiwaan di lingkungan 15, kemudian data kualitatifnya berupa analisis dan wawancara terhadap informan terkait bagaimana penyebab gangguan kejiwaan individu tersebut. Adapun tahapan penelitian yang kami lakukan, yang pertama adalah dengan studi literatur terkait judul penelitian kami, lalu pemilihan informan, kemudian melakukan observasi dan wawancara langsung, kemudian mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data yang kami peroleh, baik data primer maupun data sekunder, kemudian melakukan penarikan kesimpulan dan evaluasi data. Teknik pengumpulan data. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan pada tanggal 30 April sampai 10 Mei 2022 secara langsung atau lapangan dan secara online. Strategi yang dilakukan sama. Pertama, mencari informan yang bertanggung jawab, lalu melakukan pendekatan terhadap informan, kemudian mencari tahu identitas informan penelitian. Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara kepada informan terkait penelitian mengenai orang dengan gangguan jiwa yang ada di beberapa daerah. Lalu mengambil dokumentasi wawancara. Dokumentasi yang diperoleh berupa data-data yang kemudian diproses menjadi sebuah dokumen. Metode dokumentasi dipakai untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber dokumen yang mungkin mendukung atau bahkan berlawanan dengan hasil wawancara. Harsono 2008 169. Teknik analisis data. Teknik analisis data yang dilakukan adalah dengan menemukan informasi dan jawaban dalam penelitian tersebut, dengan memilah data yang penting lalu dideskripsikan dalam bentuk penjelasan yang disertai dengan bukti-bukti dokumentasi. Menurut Sugiono 2010 335, yang dimaksud dengan teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, serta menyusunnya. Yang pertama, penyebab orang dengan gangguan jiwa di Jalan Wakaf. Menurut keterangan informan bahwa penyebab gangguan jiwa yang dialami oleh suaminya disebabkan oleh puaka dari garis keturunan keluarga. Puaka yang dimaksud tadi berasal dari benda warisan, yaitu keris yang diturunkan secara turun-temurun dengan bentuk pemujaan berdasarkan garis keturunan mereka. Orang yang mengalami gangguan jiwa ini tidak mengalami gejala penyakit apapun yang berbentuk medis. Begitu juga pihak medis tidak dapat mendeteksi penyakit gangguan jiwa yang dialami pasien. Pihak medis juga menduga penyakit gangguan jiwa tersebut disebabkan oleh hal-hal yang bersifat mistik. Suami dari Ibu Bujing mengalami gangguan kejiwaan sejak berusia 40 tahun sampai dengan sekarang di usia 72 tahun. Selanjutnya, solusi yang diberikan.
Solusi yang dapat diberikan dari penyebab gangguan kejiwaan yang disebabkan oleh warisan budaya ataupun disebut dengan puaka adalah melakukan pengobatan secara tradisional dan pengobatan yang bersifat keagamaan seperti meruqyah. Menurut informal, hal tersebut cukup ampuh menangani masalah gangguan kejiwaan ini karena bisa dilihat dari perkembangan yang ada mulai dari awal terkenanya gangguan kejiwaan di usia 40 tahun sampai ke usia 72 tahun sekarang yang sudah cukup mampu mengendalikan keadaan mental. Gangguan jiwa ranah ekonomi. Menurut data yang didapat dari Siti Aminah berusia 56 tahun yang memiliki adik yaitu Siti Marliah usia 42 tahun, seorang penderita penyakit gangguan kejiwaan yang sudah cukup lama yaitu sejak ia duduk di bangku sekolah dasar. Siti Marliah atau disingkat dengan SM ini putus sekolah saat akan masuk sekolah menengah pertama. Kesulitan ekonomi yang membuat keadaan keluarga tersebut banyak berubah. Fasilitas seperti pendidikan yang baik sebagaimana harus ia dapatkan, tetapi keadaan menuntut hal berbeda. Selama bertahun-tahun, ia dirawat oleh kakaknya Siti Aminah. SA menjelaskan bahwa SM melihat teman-temannya yang akan pergi kuliah, ia mulai menjerit-jerit ingin kuliah juga. Padahal ia hanya lulusan SD. Setiap hari SM keluar rumah membawa tas yang berisi alat tulis. Ia kerap menyebutkan ke teman-temannya dan para tetangga bahwa ia akan pergi berkuliah. SM juga pernah hilang selama 3 hari karena keluar dari rumah dan ditemukan di kota Medan. SA menyebutkan bahwa SM saat itu pergi bersama anak-anak yang berada tidak jauh dari rumahnya. Selanjutnya, keadaan keluarga orang dalam gangguan kejiwaan. Nah, pada saat itu, keluarga dari Ibu Siti Marliah mengalami berbagai gejolak untuk berupaya menyembuhkan penyakit gangguan kejiwaan ini, yaitu dengan memberikan pelayanan pengobatan baik dalam bentuk medis maupun tradisional. Kemudian memenuhi kebutuhan pokok dalam kehidupannya sehari-hari dan penyesuaian di dalam masyarakat terkait keluarga mereka yang mengalami gangguan kejiwaan. Keluarga juga sering berkunjung untuk melihat keadaan Ibu Siti Marliah dengan statusnya yang tidak menikah. Keluarga tetap memperhatikan kebutuhan pokoknya, sehingga Ibu Siti Marliah sendiri mendapatkan dukungan oleh lingkungan sekitar. Tak jarang, ia memperlihatkan wajah yang murung. Tetangga juga tidak memberikan respon negatif seperti mengolok atau mengejek, karena Ibu Siti Marliah tidak pernah mengganggu dan bersikap yang membuat tetangga dan lingkungannya tidak nyaman. Lalu keadaan lingkungan orang dalam gangguan jiwa di desa Cintadame. Meskipun keadaan penderita gangguan jiwa ini berada di daerah pedesaan, namun perkembangan dan pengaruh kebiasaan buruk yang ada di wilayah lainnya dapat merambat ke daerah pedesaan yang mengakibatkan terjadinya perubahan sikap yang berujung kepada gejala gangguan jiwa. Berdasarkan data yang diperoleh, bahwa gangguan kejiwaan terjadi di desa ini akibat nafja atau narkotika, psikotropika, dan zat adiktif yang dapat memicu ketergantungan, sehingga ketika ekonomi seseorang tidak mampu membeli barang tersebut, maka timbullah keadaan individu tersebut mengalami stres yang menunjuk ke arah gangguan jiwa akibat kurang terpenuhinya keinginannya untuk mengonsumsi obat-obatan terlarang. Sehingga dalam hal ini kita dapat melihat bahwa gangguan kejiwaan itu terjadi akibat adanya faktor lingkungan dan juga faktor ekonomi dari individu tersebut karena tidak bisa memenuhi pengonsumsian narkotika tadi. Adapun tanggapan dari masyarakat terkait orang yang mengalami gangguan kejiwaan akibat narkotika tadi, hendaknya orang yang gangguan jiwa tadi direhabilitasi untuk memperbaiki gangguan kejiwaan individu tersebut agar tidak merugikan pihak keluarga maupun
masyarakat di sekitarnya. Karena pada dasarnya orang yang mengalami gangguan kejiwaan akibat narkotika akan merugikan satu sama lain, baik dari keluarga maupun masyarakat itu sendiri. Adapun saran kami yaitu hendaknya penelitian ini bisa menjadi penelitian yang lebih berkembang terkait gangguan kejiwaan. Selanjutnya, penelitian ini bisa dijadikan sebagai referensi peneliti berikutnya. Kemudian ada lampiran penelitian berupa foto bersama yaitu dengan Ibu Bucing dan Kepala Lingkungan 15 di Jalan Wakaf. Lalu ada foto bersama dengan keluarga Ibu Siti Marliah yaitu pasien dari gangguan kejiwaan di Kota Binjai. Dan yang terakhir ada bukti wawancara virtual dengan kepala desa di Desa Cintadami. Demikianlah hasil penjelasan penelitian kami terkait gangguan kejiwaan pada kajian antropologi psikologi. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman sekalian dan bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam antropologi.